Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang statistika. Untuk soal kali ini, di sini telah diberikan beberapa pernyataan, yaitu ada pernyataan pertama. Pernyataan pertama ini dia menyebutkan bahwa banyak peserta yang gagal dalam tes penerimaan di suatu perguruan tinggi. Kemudian ada pernyataan kedua, yaitu bunyinya rentang waktu kedatangan antar bus di sebuah halte. Pernyataan ketiganya adalah banyak penumpang yang turun di setiap stasiun mulai dari stasiun Bogor sampai stasiun Sudirman. Pernyataan keempat, volume air yang terisi dalam sebuah kolam selama 5 menit pengisian melalui keran air. Selanjutnya terdapat pernyataan kelima, yaitu di pernyataan 5 ini dia bilang bahwa kecepatan sebuah mobil yang berjalan di jalan tol. Pernyataan yang keenam, banyaknya pengunjung bioskop setiap hari dalam 1 minggu. Nah, dari 6 pernyataan itu ditanyakan manakah yang menunjukkan variabel acak diskrit. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Sebelum kita menjawab soal ini, di sini kita perlu tahu dulu apa sih arti dari variabel acak itu sendiri. Jadi kalau kita tuliskan bahwa variabel acak itu adalah variabel yang nilainya itu ditentukan oleh variabel yang dapat bernilai numerik dan didefinisikan dalam ruang sampel, atau yang didefinisikan dalam ruang sampel. Nah, karena variabel ini itu nilai-nilainya numerik, maka nilai itu dapat bersifat diskrit dan bisa juga bersifat kontinu. Sehingga ini biasanya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai variabel acak diskrit, di mana variabel ini itu merupakan variabel hasil dari perhitungan, dan biasanya nilainya berupa bilangan caca. Sedangkan yang kedua ada yang disebut sebagai variabel acak kontinu. Untuk variabel acak kontinu ini hasilnya itu berasal dari pengukuran dan nilainya dapat berupa pecahan. Nah, untuk menganalisis mana sajakah yang merupakan variabel acak diskrit, maka coba kita identifikasi di masing-masing pernyataan. Untuk pernyataan pertama, kita lihat ini pernyataan 1. Untuk pernyataan pertama tadi disebutkan dia adalah, atau pernyataan I, itu adalah banyaknya peserta yang gagal dalam tes penerimaan di suatu perguruan tinggi. Artinya, karena ini banyak peserta, berarti itu merupakan hasil dari perhitungan dan nilainya tidak mungkin berupa nilai pecahan. Sehingga untuk pernyataan pertama ini, dia termasuk ke dalam variabel acak diskrit. Jadi ini merupakan variabel acak diskrit. Kemudian kita lanjutkan di pernyataan kedua.
Untuk pernyataan kedua, di situ tadi menyebutkan bahwa rentang waktu kedatangan antar bus di setiap halte. Karena dia rentang waktu, berarti itu merupakan hasil pengukuran, jadi ini masuk ke dalam variabel acak continue. Yang ketiga, pernyataan ketiga, di situ disebutkan bahwa banyak penumpang kereta yang turun di setiap stasiun, mulai dari stasiun Bogor sampai stasiun Sudirman. Nah, karena ini bentuknya penumpang itu juga merupakan hasil perhitungan, dan dia nilainya selalu bilangan cacah atau tidak bisa pecahan, sehingga untuk pernyataan ketiga, ini masuk ke dalam variabel acak discrete. Kita lanjutkan ke persamaan keempat. Untuk persamaan keempat atau pernyataan keempat, pernyataan keempat itu menyebutkan volume air yang terisi ke dalam sebuah kolam selama 5 menit pengisian melalui sebuah keran air. Karena volume itu bisa merupakan pecahan atau volume itu merupakan hasil pengukuran, sehingga pernyataan keempat ini masuk ke variabel acak continue. Selanjutnya, pernyataan kelima. Untuk pernyataan 5, di sini disebutkan kecepatan sebuah mobil yang berjalan di jalan tol itu juga hasil dari pengukuran. Berarti ini masuk ke variabel acak continue. Sedangkan yang terakhir, untuk pernyataan 6 atau VI, itu disebutkan banyaknya pengunjung bioskop setiap hari dalam 1 minggu. Itu merupakan hasil perhitungan, bukan pengukuran. Jadi ini masuk ke variabel acak discrete. Nah, dari analisis setiap pernyataannya, maka terakhir dapat disimpulkan bahwa, jadi di sini disimpulkan pernyataan yang merupakan variabel acak discrete itu adalah pernyataan yang pertama atau I, kemudian pernyataan ketiga, dan yang terakhir itu adalah pernyataan ke-6. Oke, sekian penjelasan untuk soal ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih.